Bismillahirrahmanirrahim. 1. Punya waktu. 2. Sabar. 3. Mendengarkan. Yang 4, tentukan sikap dan beri solusi. Ya, karena perempuan itu sukanya moody, Pak, gampang banget berubah. Tadi hari ini bilang kamu suami terbaik karena bawa durian, tapi setelah tahu duriannya beli dari mantan langsung bilang nggak enak. Itu tadi itu hanya dalam hitungan menit gitu. Maka perempuan juga akan mengalami saat-saat yang saya katakan tadi, perubahan hormonal yang ekstrim ketika dia sedang haid, ketika dia sedang hamil. Ketika hamil, Al-Quran mengatakan wahnan ala wahnin, itu berat yang bertumpuk-tumpuk. Semakin usia kandungannya semakin lama, berarti yang dirasakan perempuan yang itu semakin berat. Itu kemudian nanti ada nifas, kemudian ada menyusui. Nah, ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka seorang perempuan itu pengennya suaminya memberi empati gitu loh. Jadi misalnya datang ke rumah, terus nanti biasanya ada teh hangat, ini nggak ada teh, tapi kemudian lihat mukena istri sedang dicuci, oh berarti istri sedang haid. Ya udahlah, nggak usah teriak-teriak. Mana tehnya? Suami pulang nggak dibuatkan. Lah, istri Anda sedang berbaring dari pagi sampai sore, ngelus-ngelus perutnya yang tidak hamil, tapi mengeluarkan darah itu kok. Maka nanti kita melihat Rasul itu di rumah kadang-kadang juga jahit sepatu sendiri, kadang-kadang juga melayani kebutuhan-kebutuhan keluarga. Jadi sikap seorang laki-laki di dalam rumah itu tidak selalu harus seperti raja, semua pekerjaan rumah harus dikerjakan istri, tidak. Nanti kalau Anda membuka sejarah, maka Anda menemukan Rasul itu ketika di rumah kadang-kadang ala khidmati ahli, melayani kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Ketika lihat air galonnya habis, ya udah keluar nyari air galon. Ketika lihat perutku sakit ya, tadi gasnya habis belum sempat, ya udah aku keluar dulu nyari gas. Yang semudah itulah gitu loh. Itu bukan menurunkan derajat kita sebagai laki-laki, itu menunjukkan kepekaan kita di dalam menyikapi istri sebenarnya gitu loh. Ya. Jadi tetapkan sikap, karena perempuan itu tadi labil dalam perkara-perkara yang menurut kita sederhana saja. Dalam memilih keputusan itu mereka bertanya ke kita kok. Ya, mau pakai baju yang mana? Saya sering nggak mau pergi keluar kota, istri saya ini ambilin pakai baju ini atau pakai baju ini gitu loh. Ya, kemudian beri solusi, karena perempuan itu kalau nanti dikembalikan dengan kalimat ya terserah kamu, itu bagi perempuan malah tidak menyenangkan. Coba Anda sebagai laki-laki qawwam, ya, qawwam artinya menjadi pemimpin yang kredibel, itu salah satu artinya adalah al-hakimu 'alaiha, pemberi keputusan. Jadi laki-laki itu harusnya memutuskan secara baik. Kemudian memberi empati dengan cara menurunkan standar. Jadi misalnya Anda tahu istri sedang menyusui, istri yang repot dengan anak-anak, istri sedang hamil, istri sedang haid, itu ya udahlah, kalau belum ada teh hangat aku bikin sendiri. Kalau ternyata sampai di rumah halaman belum disapu, ya udahlah, enggak apa-apa, udah mau malam ini juga nggak ada yang lewat, jadi nggak tahu juga kalau halaman kita agak kotor gitu ya. Sampai rumah ternyata baju belum disetrika, ya sudahlah, yang penting besok yang mau seragam mau dibuat ke kantor sudah setrika, baju harian nggak setrika juga nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang laki-laki yang mudeng ini begitu pulang ke rumah tidak mau tahu istrinya haid atau tidak, kemudian sakit atau tidak, tapi tetap menuntut standar yang tinggi gitu loh. Udah tahu suami pulang nggak ada teh hangat, padahal istri Anda berbaring dalam keadaan sakit, mengelus-elus perutnya karena sedang haid itu. Habis itu kadang-kadang memaki-maki. Nah, ini yang membuat suasana rumah tangga menjadi tidak bagus, karena laki-laki nggak ngerti bagaimana cara menyikapi perempuan gitu ya. Coba ketika Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, aku tahu loh kamu sedang marah kepadaku atau sedang ridho kepadaku. Ini menunjukkan Rasulullah sebagai suami terbaik sedunia itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kesakinan. Beliau memperhatikan suasana hati istri. Kalau menghadapi perempuan ridho dengan perempuan marah itu beda caranya. Jadi mulai sekarang bapak-bapak itu perhatikan wajah ibu, gestur gerak badan ibu, perhatikan nada bicara ibu. Jadi kalau Anda pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya udah pulang toh, itu ridho. Tapi kalau Anda bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu namanya marah gitu loh. Nah, cara menghadapinya beda. Nah, banyak laki-laki itu ndablek. Sudah istrinya pasang muka jutek tanda jengkel, itu nggak paham.
malah bilang ngapain, masuk angin ya, makanya jangan pergi-pergi terus, malah salah jurusan. Wong ini jengkel sama kamu kok candaannya masuk angin gitu kan. Ya, wallahu alam. Kemudian masalah makan seperti ini, ketika Rasul datang ke tempatnya Aisyah, hal indakum syai', ada sesuatu yang bisa dimakan Aisyah? Aisyah mengatakan lah, tidak ada. Ya sudah, hari ini saya puasa. Jadi itu Rasul menunjukkan standar gitu loh, bukan kok ya gimana caranya kalau suami pulang itu ada makanan, nggak begitu ternyata. Jadi ketika Rasul mengatakan hari ini saya puasa itu Rasul menurunkan standarnya itu istrinya punya makanan, tetapi sekarang saya puasa saja dalam rangka menjaga keutuhan keluarga. Pada kesempatan yang lain Rasul datang. Pada saat datang itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, qad ukhtiya lana haisyun, kita telah diberi tetangga makanan. Jadi ketika akhirnya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kemarin kita sudah diberi hais itu makanan kesukaan Rasulullah, saya sudah fakhobatu laka minhu, saya sudah menyimpan sebagian makanan itu untuk anda. Maka Rasul mengatakan, adnihi akilu minhu, ya udah bawa ke sini aku makan. Begitu selesai makan, Rasul baru cerita, qad asbatu ana shaim, pagi ini sebenarnya aku puasa, tapi karena kamu sudah mengidangkan makanan, aku batalkan puasaku. Jadi kalau kita memang menjadikan figur suami teladan itu Rasulullah, Rasul itu ternyata pintar mempermainkan peran gitu loh. Ada makanan? Nggak ada, ya udah saya puasa. Ada makanan kok Rasul, ya udah sini saya makan, padahal aku puasa, tak batalin nggak apa-apa gitu loh. Kan enak toh punya istri seperti Rasulullah itu. Itu makanya Anda seperti Aisyah, kalau pas marah sama Rasul nggak usah ditunjuk-tunjukkan gitu loh. Karena ketika Rasul mengatakan, ya Aisyah aku tahu kamu sedang ridho atau sedang marah, itu Aisyah bingung karena disembunyikan gimana agar Rasul nggak tahu, tapi kok tetap tahu gitu loh. Maka Aisyah bertanya, min aina ta'rifu dzalika, dari mana Anda tahu kalau saya sedang marah sama Anda? Jadi kalau ibu-ibu kayak Aisyah sedang marah sama suami pun disimpan tetap tersenyum, nanti Allah takdirkan supaya Anda kayak Muhammad, kamu tersenyum tapi hampa, bisa ada masalah ya gitu. Tapi kalau Anda nggak kayak Aisyah, ditunjuk-tunjukkan kalau marah, Allah kasih Anda suami daglak juga gitu loh. Udah ditunjukin muka jutek tetap salah paham, masuk angin ya, malah begitu. Padahal ini jengkel sama suaminya gitu ya. Rumusnya nggak ketemu. Jadi Muhammad memang entuknya Aisyah. Nah, Anda seperti Ummu Jamil ya nanti dapatnya Abu Lahab gitu aja ya. Gitu. Jadi ada kisah-kisah memberi empati kepada istri gitu loh. Wah, aku sedang nggak ada makanan itu Rasulullah, ya udah saya puasa, enak gitu loh. Nah, ini dalilnya, ya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku tahu loh kamu sedang ridho kepadaku atau kamu sedang marah kepadaku. Dari mana Anda tahu? Kata Aisyah. Ya karena kalau pada saat kamu ridho, kamu mengatakan demi roh Rabb Muhammad, demi Tuhannya Muhammad kalau kamu bersumpah. Tapi kalau kamu sedang jengkel kepada kamu akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Itu. Jadi bagaimana suami-suami itu belajar dari Rasulullah. Apa itu? Ketika sampai di rumah mereka langsung tahu istrinya sedang dalam keadaan ridho atau keadaan marah. Karena menyikapi anggota keluarga yang ridho atau marah itu ternyata caranya berbeda. Nah kalau bapak-bapak modelnya ndablek itu nggak bisa menangkap syarat yang diberikan istri, ya akhirnya rumah tangga itu menjadi tidak nyaman ditinggali. Wong istri sedang pengen diperhatikan, nggak diperhatikan, ngasih kode, ngajak ngomong, nggak ada waktu buat ngomong, lelah pengen istirahat malah disuruh kerja. Nah itu akhirnya kan jadi salah paham gitu loh. Ya. Kok lihat isinya tidur di kamar, oh mungkin dia sedang haid, perutnya sakit, ya udahlah Mi, nggak usah masak ya nanti keluar gitu loh. Bukan ngapain sih males banget suami pulang masih tiduran, kan jadi salah jurus gitu loh. Kalau tidak peka ini kan pekok gitu loh ya, jadi laki-laki dan perempuan kalau nggak peka itu jadi pekok gitu loh. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu dungu, pekok itu dungu. Kalau orang Solo bilang pekok itu udah kasar banget gitu loh. Bahasanya orang Solo, oh pekok men itu kasar banget gitu loh. Meskipun bagi Anda mungkin nggak terlalu kasar. Nah di sini kan PA gitu ya. Orang Betawi kan bilangnya oh PO. PO itu progress order. Gitu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.